insya Allah kita akan membahas suatu pembahasan yang mana pembahasan ini mungkin sangat jarang dibahas di luar, bahkan juga sangat jarang dibahas di majelis ilmu, hanya sering dibahas di dalam majelis khat atau majelis kaligrafi. Karena biasanya kalau pengajian itu kan biasanya tentang fikih, tentang hadis, tafsir. Tapi malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kaligrafi, yaitu dengan tema peran kaligrafi dalam perkembangan Islam. Sebelum kita mulai, Ustaz mau tanya, di antara semua santri di sini ada yang nggak bisa menulis? Apakah ada yang nggak bisa baca tulis? Tidak ada kan? Semuanya bisa kan? Alhamdulillah. Sekarang di tahun 2026, rata-rata manusia di seluruh dunia itu sudah bisa baca tulis. Akan tetapi kalau kita loncat ke 1400 tahun yang lalu, di masa baginda Nabi Muhammad SAW, saat itu baca tulis itu adalah hal yang sangat spesial. Baca tulis itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, maka kita ingin melihat sebenarnya kapan pertama kali baca tulis itu ada. Kapan pertama kali tulisan itu ada di dunia ini? Ada yang tahu? Kita loncat lagi dari masa Nabi Muhammad, kita loncat ke tahun 4500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, pada masa Nabiullah Idris alaihissalam. Jadi banyak sekali pendapat, banyak sekali referensi yang menyetujui bahwasanya orang pertama yang menulis di muka bumi ini adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Jadi manusia pertama yang menulis di dunia ini adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Tidak hanya menulis, beliau juga mengajari umatnya cara membaca. Bukan hanya menulis dan membaca, di masa Nabiullah Idris juga berkembang ilmu falak atau ilmu astronomi tentang planet dan bintang-bintang. Di masa Nabi Idris juga pertama kali muncul ilmu matematika. Di masa Nabi Idris juga pertama kali manusia bisa menjahit. Pokoknya masa Nabi Idris ini adalah masa permulaan dari segala jenis ilmu. Jadi siapa yang pertama menulis di muka bumi? Nabi Idris. Nah, bahasa apa yang ditulis oleh Nabi Idris pada saat itu? Nabi Idris itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah tempat yang bernama Mesopotamia. Mesopotamia. Letak Mesopotamia itu dia berada, kalau di zaman sekarang itu di daerah Irak. Nama umatnya adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria. Tempatnya di Mesopotamia atau sekarang di Irak. Nah, mereka memiliki bahasa sendiri. Bahasa mereka itu huruf-hurufnya diambil dari simbol-simbol yang ada pada masa itu, simbol-simbol alam. Mungkin Ustaz boleh tolong di bawah. Ada contoh tulisan. Ini dia. Ini adalah contoh tulisan pada masa Nabi Idris alaihissalam. Kelihatan?
Jadi kurang lebih begini penampakan dari tulisan yang ada pada masa Nabiullah Idris alaihissalam. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada di zaman sekarang. Kemudian setelah dari masa Nabiullah Idris masuk lagi ke fase kedua, yaitu fase Mesir kuno. Mesir kuno ini merupakan salah satu peradaban yang paling panjang yang ada di dunia. Dimulai dari tahun 4000 sebelum Masehi sampai dengan 3200 sebelum Masehi. Itu adalah masa keemasannya Mesir kuno. Jadi di masa Mesir kuno ini orang-orang juga sudah mulai bisa menulis, tetapi tulisannya berbeda dengan tulisan yang ada pada masa Nabi Idris. Tulisan pada masa Mesir kuno itu dinamakan hieroglif atau kalau diartikan artinya ukiran-ukiran suci. Ukiran suci ini memiliki sekitar 1000 simbol. Nah, kalau di bahasa kita sekarang, alfabet itu ada berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29. Sedangkan huruf di Mesir kuno itu ada 1000 lebih. Kalau kita cuma alif sampai dengan huruf ya, di masa Mesir kuno itu ada simbol yang mengartikan suara. Ada huruf, ada suara, ada kata, ada ide. Jadi bahasa Mesir kuno ini benar-benar sangat luas. Nah, untuk contoh tulisan masa Mesir kuno, boleh di-scroll Ustaz? Nah, ini adalah contoh tulisan Mesir kuno. Mungkin ada yang pernah lihat sebelumnya di film. Biasanya di film-film yang menggambarkan tentang peradaban Mesir kuno pasti ada ditampilkan huruf-huruf hieroglif. Bahkan di Mesir sendiri, kalau kita berkunjung ke tempat sisa-sisa peradaban Mesir kuno seperti piramid, seperti makam-makam raja Mesir kuno, itu kita bisa melihat langsung ada tulisan-tulisan yang bentuknya masih seperti ini. Nah, jadi setelah masa Nabi Idris ada masa Mesir kuno. Setelah masa Mesir kuno itu ada satu peradaban lagi, yaitu peradaban Cina, peradaban Tiongkok kuno. Tapi tidak kita bahas di sini karena sudah terlalu jauh. Jadi langsung saja kita masuk ke huruf Arab atau huruf hijaiyah. Nah, tulisan Arab ini pada mulanya itu muncul dari simbol-simbol yang ada pada masa Mesir kuno dan juga pada masa Nabi Idris. Jadi ini adalah tulisan yang berevolusi dari tulisan-tulisan yang ada pada masa Mesir kuno dan juga pada masa Nabi Idris, sehingga muncullah huruf-huruf Arab. Dan huruf Arab yang muncul itu pertama kali muncul dia di Irak. Muncul juga di Irak, tepatnya di Kufah. Karena dia muncul di Irak dan di kota Kufah, maka jenis khat pertama, jenis kaligrafi pertama yang ada itu namanya khat Kufi. Khat Kufi diambil dari Kufah. Khat Kufi ini dia bentuknya peta-peta. Dia bentuknya peta-peta tanpa harakat dan juga tanpa titik. Misalnya kita lihat huruf ba sekarang. Huruf ba itu kan dia berbentuk seperti mangkok. Titiknya di bawah. Yang bentuknya mirip huruf ta. Mangkok juga, tapi titiknya keluar di atas. Ada lagi huruf ta. Bentuknya sama, bedanya dia titik 3 di atas. Ketika awal kemunculan huruf Arab, itu tidak ada yang membedakan antara ba dan ta dan sa. Bentuknya sama, cuma bentuk mangkok, tanpa titik, tanpa harokat. Begitu juga di huruf ha, jim, kho, bentuknya sama, tapi tidak ada titik dan tidak ada harokat. Itu awal mula kemunculannya huruf-huruf Arab. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah tulisan khat Kufi. Ini adalah tulisan
khat atau kaligrafi tertua, yaitu jenis khat kufi, tanpa titik dan tanpa baris. Jadi ketika masa Rasulullah SAW menerima wahyu, itu Nabi langsung menyuruh para sahabat untuk menulis ayat yang baru saja turun. Nabi membentuk sebuah grup yang dinamakan Kitabul Wahyi, para penulis wahyi. Di dalamnya ada Zaid bin Sabit, ada Muawiyah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada siapa lagi? Ada beberapa sahabat pokoknya yang dibentuk menjadi Kitabul Wahyi, para penulis wahyi. Jadi ketika wahyu itu turun, Rasulullah memanggil para kitab untuk menulis. Nabi mendiktekan ayat yang baru saja turun, dan para sahabat ini menulis apa yang didiktekan oleh Rasul. Nah, setelah didiktekan oleh Rasul, Rasul minta kepada para kitab ini untuk membacakan apa yang sudah ditulis, untuk dicek apakah yang ditulisnya sudah benar atau belum. Ketika sudah selesai dicek, sudah aman, baru ayatnya itu disebarkan kepada umat muslimin yang ada pada saat itu. Maka khat atau kaligrafi itu dari awal mula permulaan Islam itu sudah ikut andil dalam perkembangan Islam, yaitu dalam penulisan Al-Quran. Bagaimana tulisan itu? Masih menggunakan khat kufi yang tanpa baris dan tanpa titik, karena pada saat itu khat atau kaligrafi itu belum memiliki jenis-jenis seperti yang ada pada zaman sekarang. Boleh diturunkan atas sedikit. Ya. Nah, Rasulullah SAW dalam membawakan Al-Quran, yaitu bagaimana Al-Quran bisa sampai ke kita, itu melalui dua cara. Cara yang pertama adalah maktubah atau mudawwanah. Ini ada bukunya dari kitab Tajwidul Huruf. Bisa kalian cek, ini ada. Jadi cara Rasul untuk membuat Quran itu sampai kepada kita itu ada dua cara. Yang pertama maktubah secara tertulis, dan yang kedua mantuqan secara hafalan, secara pelafazan. Yang sering dibahas oleh orang adalah metode yang kedua, yaitu cara bertalaqi, mendengar lafaz dari guru, kita melafazkan kepada guru. Sedangkan metode yang pertama, yaitu yang penulisan, ini agak kurang sering dibahas. Maka kita akan mengambil pembahasan tentang metode yang pertama ini, yaitu maktubah. Yang pertama, penulisan di masa Rasulullah SAW. Ketika ayat Al-Quran turun, Rasul langsung memanggil para kitab untuk menulis ayat yang baru saja turun. Di mana mereka menulis? Saat itu apakah mereka membawa buku tulis? Tidak. Saat itu mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran itu di beberapa bahan-bahan sederhana, seperti pelepah rumah, seperti batu, tulang hewan, kulit tumbuhan, dan lain sebagainya. Pokoknya para sahabat di masa adanya Rasul, mereka menuliskan Al-Quran di barang-barang sederhana tadi. Apakah mereka menulisnya asal? Tidak. Mereka menulisnya menggunakan kaligrafi khat kufi, karena yang bisa menulis pasti bisa khat saat itu. Karena kalau tidak bisa khat, maka tidak bisa menulis. Maka itu yang hikmah kedua mengapa Nabi itu ummi. Hikmah yang ketiga, kenapa Nabi tidak bisa baca tulis? Agar menjaga jangan sampai nanti ada orang yang bilang ini Al-Quran pasti sudah diubah-ubah sesuai nafsu Nabi Muhammad. Tidak bisa, karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis, maka Nabi Muhammad tidak bisa mengubah Al-Quran. Jadi seperti itu. Itu hikmah mengapa Nabi itu Allah utus ummi, tidak bisa baca tulis. Kemudian
Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar berijtihad untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tercecer tersebut, yang tercecer di batu, tercecer di kulit, tercecer di tulang, itu dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi sebuah buku atau sebuah mushaf. Lalu kemudian setelah berakhir masa Abu Bakar, masuk ke masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menyalin ulang. Ini di bawahnya ini. Nah, pada masa Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman menyalin ulang Al-Quran yang ada pada masa Abu Bakar. Menyalinnya lebih dari satu. Ada sekitar 7 mushaf yang disalin, lalu dikirim ke wilayah-wilayah Muslim. Karena pada masa Utsman bin Affan, orang Muslim itu bukan lagi hanya di Mekah Madinah, tapi Islam itu sudah tersebar luas, sehingga pernah terjadi pertikaian gara-gara beda cara baca Al-Quran. Sehingga dari situ Sayyidina Utsman berinisiatif untuk menyalin ulang Al-Quran dan mengirim Quran ke seluruh penjuru negeri Muslim bersama seorang mukri, bersama seorang guru. Jadi yang dikirim bukan hanya Quran, dikirim Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Lalu kemudian setelah masa Sayyidina Utsman, habis masa Khulafaur Rasyidin, masuk ke masa dinasti Umayyah. Di masa dinasti Umayyah, orang-orang sudah mulai menulis mushaf sendiri. Jadi kita Kitabatul Muslimin ini mushafin la tunsa minal masahif as-sabiqah. Jadi di masa ini sudah tidak terhitung lagi ada berapa jumlah mushaf, karena orang-orang sudah mulai menulis mushaf sendiri. Dan di masa Umayyah inilah pertama kali ada inovasi baru dalam kaligrafi atau dalam khat, yaitu pada masa Umayyah ini pertama kali muncul yang namanya khat nasri. Khat nasri itu adalah tulisan yang sampai sekarang masih dipakai dalam mushaf. Jadi yang di dalam mushaf sekarang itu tulisannya itu tulisan khat nasri. Dari masa Bani Umayyah sampai sekarang masih bertahan khat nasri yang dipakai untuk penulisan Al-Quran. Mengapa? Karena khat kufi itu susah untuk dibaca. Sedangkan saat itu wilayah Muslim sudah sangat luas. Bukan hanya orang Arab yang Muslim saat itu, orang luar Arab itu tidak bisa membaca tulisan khat kufi, itu susah. Akhirnya di masa Bani Umayyah dicetuskanlah khat nasri, yang mana penulisannya itu lebih jelas, dia sudah punya titik dan punya harakat. Jadi orang luar Arab pun bisa membaca Al-Quran. Nah, lalu selanjutnya setelah banyak mushaf-mushaf di seluruh dunia, muncul lagi marhalah atau fase munculnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu tajwid, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia sekilas tentang bagaimana perkembangan Islam itu sangat dibantu oleh kaligrafi. Seandainya kaligrafi itu tidak ada, mungkin bisa jadi Al-Quran itu tidak sampai ke kita secara tertulis. Walaupun dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Cara Allah menjaga Al-Quran itu selain dengan naqlul sauti adalah dengan adanya kaligrafi. Jadi munculnya kaligrafi ini adalah salah satu cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Dengan adanya kaligrafi, Al-Quran itu sampai, dengan adanya tulisan Al-Quran itu sampai dengan di masa kita ini. Nah, selain ilmu Al-Quran, banyak ilmu-ilmu lain itu yang berhutang budi besar pada kaligrafi atau pada penulisan. Contohnya di dalam kitab fikih, di dalam bab fikih. Saat ini kita mengetahui ada 4 orang imam mazhab. Ada Imam
Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Mereka semua bisa kita kenal karena apa? Karena mereka memiliki karya yang ditulis. Di Mesir itu ada salah satu makam ulama namanya makam Imam Lais. Imam Lais ini di masanya itu adalah mujtahid tingkat tinggi. Keilmuan Imam Lais ini hampir menyamai Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik. Beliau itu bisa menjadi imam mazhab yang kelima. Akan tetapi kenapa tidak sampai? Karena Imam Lais tidak memiliki karya yang tertulis, dan murid-muridnya juga tidak menuliskan sesuatu tentang beliau. Sangat sedikit tulisan tentang beliau. Ini menjadi bukti bahwasanya tulisan itu sangat penting. Tempat imam mazhab itu bisa kita kenal karena mereka memiliki karya yang tertulis. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perkembangan khat itu sendiri. Jadi yang pertama mungkin kita lihat khat kufi bahasa Indonesia. Nah, perkembangan ilmu kaligrafi ini bab terakhir. Yang pertama adalah khat kufi yang tadi sudah kita sebutkan. Khat kufi ini berasal dari Kufah pada abad ke-7 Masehi, berarti sekitar tahun 600-an Masehi. Contoh tulisan khat kufi coba satu lihat. Nah, ini contoh tulisan khat kufi yang sudah modern. Sebelumnya yang tanpa titik, tanpa baris itu khat kufi di masa Nabi. Sedangkan di masa modern itu seperti yang warna hitam di atas. Itu khat kufi. Pernah lihat di masjid-masjid ini? Nah, kemudian di masa digitalisasi muncul lagi update terbaru dari khat kufi, yaitu seperti ini. Pernah lihat logo-logo yang seperti ini? Jadi logo-logo yang seperti ini basicnya itu diambil dari khat kufi. Nah, jadi khat kufi itu walaupun dia tertua, tapi dia masih eksis dan masih ada sampai zaman sekarang. Lanjut, jenis khat yang kedua adalah khat riq'ah. Khat riq'ah ini muncul pada masa Turki Utsmani. Jadi pada masa Turki Utsmani itu muncul suatu gerakan atau suatu inovasi untuk membuat tulisan yang santai, efisien, pendek-pendek untuk menulis cepat. Hingga muncullah namanya khat riq'ah. Bisa kita lihat khat riq'ah ini dia kecil-kecil misalnya. Karena dia memang dibuat untuk efisien, untuk menulis cepat. Pada masa Turki Utsmani, masyarakat Turki Utsmani itu kalau menulis biasa, itu mereka menulis dengan khat riq'ah. Bahkan sampai sekarang di Timur Tengah, di Mesir, di Arab Saudi, di daerah perkampungannya itu kalau kita lihat dinding bangunannya pasti banyak tulisan-tulisan yang ditulisnya pakai khat riq'ah. Karena itu memang tulisan rakyat jelata, tulisan rakyat biasa, itu khat riq'ah. Mengapa? Karena dia paling mudah, dia paling simpel, dia paling cepat bisa ditulis. Nah, kemudian kita lanjut. Selanjutnya adalah khat diwani. Khat diwani, diwan itu artinya kantor. Diwan artinya kantor. Jadi khat diwani ini pada masa Turki Utsmani juga digunakan sebagai surat-surat resmi kekantoran atau surat-surat resmi kenegaraan. Jadi sultan apabila ingin mengirimkan surat kepada gubernur-gubernur pada masa Turki Utsmani itu dikirimnya dengan tulisan khat diwani. Bisa kita lihat contohnya khat diwani. Nah, seperti ini khat diwani. Khat diwani itu dia panjang-panjang, terus lembut-lembut tulisannya. Nah, ini menggambarkan keestetikaan dan kemewahan. Jadi sangat cocok memang untuk surat-surat resmi kenegaraan. Akan tetapi masa itu kalau mau kirim surat kan harus lewat jalur darat, belum ada WA, nggak bisa lewat pesawat juga. Jadi sangat rawan apabila ada surat-surat penting yang diantarkan
sangat rawan itu dibegal di jalan, dirampok, atau suratnya diubah. Maka daripada itu kemudian muncul lagi update terbaru daripada Hak Diwani yang dinamakan Hak Diwani Jali. Boleh tolong scroll Ustaz? Hak Diwani Jali. Nah, Hak Diwani Jali ini basicnya adalah Hak Diwani biasa, akan tetapi dia dipadatkan. Mengapa dia dipadatkan? Jadi ada dua filosofinya. Yang pertama, Hak Diwani Jali ini dipakai oleh sultan untuk mengirim surat yang benar-benar penting. Maka dari itu rata-rata Hak Diwani Jali itu ditulis berbentuk seperti pedang. Bisa kita lihat dia berbentuk seperti pedang. Mengapa dia berbentuk seperti pedang? Ini untuk menggambarkan atau untuk menghiaskan bahwasanya ini surat penting, ini surat dari raja. Kalau kalian macam-macam, kalian akan ditebas sebagai pedang. Makanya Hak Diwani Jali ini dia berbentuknya seperti pedang. Ini sebagai bentuk ancaman bagi para perokok, jangan kalian ganggu surat ini. Makanya dia dibuat berbentuk pedang. Isyarat dari sultan, apabila kalian macam-macam dengan surat, kalian akan ditebas dengan pedang. Lalu filosofi kedua, mengapa dijadikan Hak Diwani Jali sebagai alat surat menyurat resmi negara? Karena bentuknya sangat padat. Jadi seandainya apabila ada orang yang menghapus satu saja huruf dari surat tersebut, maka langsung kelihatan karena dia padat. Ketika ada sesuatu yang padat, satu huruf dihapus, langsung kelihatan oh ini ada yang ubah. Dan Hak Diwani Jali ini tidak bisa dipelajari oleh sembarangan orang pada masa ini. Hanya orang-orang inti kerajaan, hanya orang-orang khusus yang diajarkan cara menulis Hak Diwani Jali. Sehingga kalau ada perampok yang curi suratnya, dia nggak akan bisa baca, dia nggak akan paham apa bacaannya, dan dia juga nggak bisa nulis, dia nggak bisa buat surat baru karena hanya dipelajari oleh orang-orang khusus. Coba satu orang, kira-kira siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Jadi sampai sekarang itu berarti masih kesian untuk jadi sekarang. Cuma harus belajar dulu. Sekarang kita lanjut ke Hak Farisi. Hak Farisi itu dari Faris atau dari Persia. Faris itu artinya Persia. Jadi Hak Farisi ini adalah satu jenis hak yang dikembangkan oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran. Sampai saat ini orang Iran itu masih memakai Hak Farisi ini. Kalau kalian lihat berita-berita berbahasa Iran atau kalian lihat poster berbahasa Iran, pasti tulisan Arabnya seperti ini, bukan seperti tulisan Arab biasa. Karena ini bisa kita bilang sudah menjadi karakternya orang Persia, sudah menjadi karakternya orang Iran untuk menulis tulisan Arab menggunakan Hak Farisi ini. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke hak yang paling populer, yaitu Hak Nasbi. Hak Nasbi muncul pada masa kekhalifahan Umayyah. Sebab munculnya Hak Nasbi ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran, dalam menulis Al-Quran, karena sangat mudah untuk dibaca. Kalau kita lihat contohnya. Nah, ini contoh daripada Hak Nasbi. Pernah lihat Hak Nasbi? Di mana biasa lihat? Di mushaf, di Quran. Nah, dari tadi itu foto-foto yang Anda tampilkan, itu foto yang diambil daripada Google. Cuman untuk Hak Nasbi ini bukan foto Google. Ini foto dari seorang ustaz yang merupakan guru anak ketika belajar kaligrafi di Mesir. Beliau namanya Ustaz Syarif. Sekarang beliau sudah selesai S2. Sekarang di Jogja. Jadi beliau itu kalau dalam kaligrafi, tafasus beliau, spesialis beliau itu di spesialis naskih.
ketika kita lihat tulisan beliau dalam Khanasi itu memang indah sekali seperti Quran. Nah, jadi ini Khanasi. Pasti semuanya sudah pernah lihat Khanasi dan semuanya bisa baca. Coba satu orang baca. Coba siapa? Bumi coba baca. Bisa baca. Kenapa kita bisa baca Khanasi ini? Karena memang dari dulu, dari masa Bani Umayyah, Khanasi itu diciptakan memang agar mudah untuk dibaca. Dan terbukti sampai saat ini semua mushaf di seluruh dunia tetap yang memakai Khanasi. Sekarang yang terakhir, ini adalah final boss-nya. Ini bos terakhir. Bos terakhirnya adalah Fatsulus. Fatsulus ini dijuluki juga ibunya para Fat, ibu dari segala Fat. Di masjid ini ada Fatsulus mana? Nah, ini sepanjang tulisan ini semuanya Fatsulus. Jadi Fatsulus ini memang dari awal kemunculannya tujuan dari Fatsulus adalah untuk seni. Fatsulus itu bukan untuk mushaf, bukan juga untuk surat, bukan juga untuk penulisan sehari-hari, tapi memang Fatsulus itu dari awal kemunculan dia untuk seni. Biasa Fatsulus ini yang dibentuk macam-macam. Ada bentuknya orang lagi duduk tahiyat akhir, ada bentuknya bulan, ada bentuknya segitiga, ada bentuknya bentuk nun. Jadi Fatsulus ini memang dia sangat mudah untuk kita jadikan biasa. Rata-rata masjid di seluruh dunia pasti ada Fatsulus di dalamnya. Cuma Fatsulus ini adalah khat yang paling sulit untuk dipelajari. Mengapa dia sulit? Karena Fatsulus ini memiliki detail yang sangat presisi. Mungkin boleh scroll halaman terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat Fatsulus, coba lihat tasbih, nampak tasbih di atas, di bawahnya itu ada tulisan awalnya tipis, terus jadi tebal, dan tebal kembali lagi ke tipis, dan tipis kembali lagi ke tebal, tarik terus, turun ke bawah, tebal menjadi tipis, menjadi tebal lagi, menjadi tipis lagi. Jadi detail Fatsulus ini memang susah. Kalau kita tulis pakai Fatsulus itu pena yang kita pegang itu harus kita putar. Nggak bisa kita tulis ini biasa, harus kita putar lagi mungkin sampai. Nah, untuk Fatsulus ini juga Anda tidak mengambil foto dari Google. Ini juga foto guru Anda di Mesir. Coba saya ke atas yang kecil ini. Ini adalah karya daripada namanya Ustaz Fadil Pujiaksa. Ustaz Fadil Pujiaksa ini orang Aceh yang kuliah di Cairo. Mungkin Ustaz Yusran dan Ustaz Abdurrahman juga kenal. Di bawah tulisan ini ada tulisan kecil. Di bawah tulisan itu di tulisan ini ada tulisan kecil. Nah, Fadil. Jadi beliau memberitakan setiap karya beliau. Jadi Ustaz Fadil ini, beliau ini sudah pernah juara dunia 5 kali di cabang Fatsulus. Pertama kali beliau menang itu di Abu Dhabi, namanya Musabaqah Hujairah. Itu beliau menang. Terus kedua beliau menang di Turki. Ketiga beliau menang di Irak. Keempat beliau menang di Malaysia. Keempat kali beliau menang internasional mewakili Indonesia. Sekarang beliau di Indonesia. Ada satu hal yang sering Ustaz Fadil ini katakan kepada anak ketika anak masih belajar sama beliau. Dalam kita belajar khat ini, yang paling penting itu wa huwa bikasratil nasyi. Khat itu kalau kita sudah belajar
Kalau kita nggak ulang-ulang, tangan kita akan kaku, nggak akan bisa kita buat tebal tipis, nggak akan bisa kita buat kunci-kunci. Jadi kalau sudah mulai memasuki dunia belajar kaligrafi, maka harus siap-siap, kalian harus merajaah tiap hari, harus merajaah menulis tiap hari. Lalu kemudian ada satu perkataan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Hassinu khattakum fa innahu min mafatihir rizqi. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, hassinu khattakum, perbaikilah tulisan kalian, percantiklah khat kalian. Fa innahu min mafatihir rizqi. Karena sesungguhnya ketika kita membaguskan tulisan kita, membaguskan khat kita, akan dibukakan pintu-pintu rezeki. Dan itu terbukti kepada Ustaz Fadil ini. Beliau menang internasional, itu uangnya ratusan juta karena menang internasional. Ini terbukti berarti di beliau mafatih rezeki, membuka rezeki. Lalu kemudian contohnya lagi kayak kaligrafi di sini. Standar harganya satu baris ini sekitar 5 juta. Standar harga. Kalau di Aceh, kalau di Lampung murah tuh. Pokoknya standar harga untuk kaligrafi itu mahal, jutaan. Itu salah satu motivasi saja jika ingin belajar kaligrafi. Tapi ingat, ketika sudah mulai belajar kaligrafi, waktu kita sebagai muslim harus siap untuk merajaah setiap hari. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pengajian kita pada hari ini. Mohon maaf. Seperti itu.